Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bursa transfer Januari 2025 akan menjadi momen penting bagi Manchester United. Klub ini tengah menjalani era baru di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Manchester United menghadapi banyak tantangan musim ini, termasuk cedera pemain kunci. Situasi ini bisa saja membuat mereka harus aktif di pasar transfer untuk memperkuat skuad. Amorim membawa gaya bermain yang membutuhkan pemain-pemain spesifik. Pembenahan di berbagai lini akan menjadi prioritas utama untuk menunjang strateginya. Berikut ini 5 pemain potensial yang bisa didatangkan United pada Januari 2025. Di antaranya adalah Alvaro Fernandes, Victor Gyökeres, Gonçalo Inácio, Christopher Nkunku, dan Speren Nipan. Upaya Manchester United untuk mempertahankan Piala FA mendapatkan jalan terjal. Itu terjadi setelah undian putaran ketiga pada hari Selasa, 3 Desember dini hari waktu Indonesia Barat, mempertemukan mereka dengan Arsenal di Stadion Emirates. Sedangkan 4 tim lainnya yang merupakan bagian dari Big Six di Inggris, yakni Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, bertemu lawan yang relatif mudah. Pertandingan putaran ketiga ini akan digelar di sepanjang akhir pekan pada 11 Januari 2025. Manchester City akan menjamu Salford City di Stadion Etihad. Sedangkan Liverpool menyambut kedatangan Accrington Stanley di Anfield. Dan Chelsea mendapatkan tantangan dari Morecambe di Stamford Bridge. Sementara Tottenham Hotspur harus menjalani laga tandang ke markas Tamworth FC di Stadion The Lamb Ground. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengomentari penampilan Joshua Zirkzee saat menghadapi Everton. Ia puas melihat kontribusi yang diberikan oleh sang striker. Amorim mengaku puas melihat penampilannya yang ditunjukkan oleh Joshua Zirkzee. Menurut Amorim, 2 gol yang dicetak Zirkzee di laga ini sangat krusial untuk sang pemain. Ia menyebut sang striker sudah lama tidak mencetak gol, sehingga 2 gol yang ia cetak ini bakal mendongkrak kepercayaan dirinya. Lebih lanjut, Amorim menyebut bahwa Zirkzee tidak hanya sekedar mencetak gol bagi Manchester United di laga tersebut. Ia menilai sang striker juga banyak berperan dalam proses membangun serangan sehingga MU bisa tampil berbahaya di partai tersebut. Manajer Manchester United Ruben Amorim baru-baru ini memberikan kredit khusus kepada Ruud van Nistelrooy. Ia menilai sang pelatih berjasa untuk membentuk Amad Diallo. Ruben Amorim menyebut bahwa performa apik Amad Diallo bukan karena dirinya. Pada kesempatan ini, Amorim memberikan kredit khusus kepada Ruud van Nistelrooy atas performa apik yang ditunjukkan Amad Diallo. Ia menyebut bahwa mantan caretaker MU itu banyak memoles bakat Amad dan ia kini memetik hasilnya di MU. Dia bisa seperti sekarang karena Ruud van Nistelrooy yang banyak memolesnya. Saya saat ini hanya memanfaatkan hasil pekerjaan Ruud bersama Amad, sambung Amorim. Lebih lanjut, Amorim meyakini bahwa Amad Diallo belum mencapai potensi terbaiknya. Ia yakin sang winger masih bisa berkembang lebih baik lagi di masa depan. Ada informasi menarik datang dari Real Madrid. Raksasa La Liga itu dikabarkan sedang mengincar bek Manchester United Diogo Dalot. Relevo melaporkan bahwa performa Diogo Dalot menarik perhatian Real Madrid. Los Blancos berencana untuk membajaknya di tahun 2025. Menurut laporan tersebut, Real Madrid menginginkan Dalot karena mereka butuh bek kanan baru. Ini disebabkan stok bek kanan mereka cukup terbatas, apalagi Dani Carvajal kerap mengalami cedera sehingga Carlo Ancelotti butuh tambahan tenaga di posisi tersebut. Apalagi Diogo Dalot juga bisa bermain sebagai bek kiri
dengan sama baiknya. Jadi Madrid semakin berminat untuk mendapatkan jasanya. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sudah bergerak untuk mengamankan jasa Dalot. Mereka sudah menghubungi pihak sang pemain. Mereka mengungkapkan ketertarikan untuk merekrut sang bek ke Santiago Bernabeu. Secara paralel, Real Madrid juga mengontak Manchester United. Mereka juga sudah menanyakan ketersediaan Diogo Dalot di tahun 2025 nanti. Menurut laporan itu, MU siap berdiskusi dengan Real Madrid terkait penjualan Dalot. Namun Setan Merah dikabarkan meminta bayaran yang mahal, di mana mereka membandrol sang bek di angka 50 juta euro. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Kapten mereka Bruno Fernandes berpotensi absen melawan Arsenal. Bruno Fernandes dilaporkan berpotensi absen di laga melawan Arsenal ini karena sang playmaker mengalami masalah di akhir pekan kemarin. Fernandes ditarik lebih awal oleh Ruben Amorim pada laga melawan Leicester City. Awalnya sang kapten tidak terlihat mengalami masalah apapun. Namun Fernandes tertangkap kamera mengkompres pergelangan kakinya dengan es. Alhasil ia ditakutkan mengalami cedera di laga ini. Menurut laporan Manchester Evening News, Fernandes saat ini berada di bawah pantauan tim medis Manchester United. Kondisinya akan diperiksa dalam beberapa hari ke depan. Jika kondisinya baik-baik saja, maka ia akan diberikan lampu hijau untuk bermain di laga ini. Jika tidak, maka ia kemungkinan harus melewatkan laga krusial tersebut. Buah permintaan disampaikan Ruben Amorim kepada para pendukung Manchester United. Ia ingin para supporter Setan Merah tidak menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi pada timnya. Amorim menyebut bahwa kemenangan 4-0 atas Everton itu merupakan hasil yang bagus. Namun secara performa, sang manajer menilai timnya belum tampil dengan terlalu maksimal. Amorim menyebut bahwa penampilan Manchester United saat melawan Everton masih belum maksimal. Jadi ia ingin anak asuhnya terus berbenah dan mencoba untuk tampil lebih baik di laga-laga berikutnya. Manchester United sendiri tercatat memiliki tren yang kurang apik saat berhadapan dengan Arsenal. Setan Merah hanya mampu menang 2 kali dari 6 pertemuan terakhir mereka melawan tim asal London Utara itu. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka Ederson bakal dijual Atalanta di tahun 2025. Menurut laporan Alfredo Vedula, Atalanta selaku pemilik Ederson dikabarkan siap bernegosiasi dengan MU terkait transfer sang gelandang. Atalanta tahu bahwa Ederson punya keinginan untuk pindah ke klub yang lebih besar. Jadi mereka menilai memaksanya bertahan di Bergamo bakal jadi hal yang kurang bagus untuk mereka. Itulah mengapa mereka siap mendengarkan tawaran Manchester United untuk sang gelandang di tahun 2025 nanti. Menurut laporan tersebut, Atalanta menginginkan bayaran yang cukup mahal untuk sang pemain. Mereka menaruh harga sekitar 60 juta euro untuk sang pemain. Jadi jika MU berminat pada jasanya, maka mereka harus menebus harga itu dari Ladea. Manchester United bukan satu-satunya tim yang berminat pada jasa Ederson. Klub Serie A Juventus juga dirumorkan berminat untuk mengamankan jasa sang gelandang. Bintang Manchester United Marcus Rashford kabarnya segera masuk dalam daftar jual Setan Merah. Laporan Football Transfer mengungkap pelatih Ruben Amorim sudah merasa pemuda Inggris tak cocok dengan rencananya di Old Trafford, sehingga dia bakal diuangkan lewat bursa transfer. Picajes menyebut Marcus Rashford kemungkinan bakal jadi korban besar pertama di era kepemimpinan Ruben Amorim. Pelatih Portugal nampaknya tidak keberatan melepas dia, meski pesepak bola berusia 27 tahun mampu mencetak gol pembuka pada laga debut Amorim melawan Ipswich Town dan mendorong brace ketika Setan Merah menaklukkan Everton pada hari Minggu kemarin. Belum lagi Rashford punya track record indisipliner yang sempat membuat dia berselisih beberapa kali dengan mantan manajernya, Erik ten Hag.
Lebih lanjut, menurut Football Transfer, Marcus Rashford hingga kini tetap santer dikaitkan dengan pintu keluar Old Trafford. Walau dia selalu dipercaya menjadi starter dalam pertandingan MU di bawah asuhan Ruben Amorim, ada rumor yang kembali mengaitkan sang pemain dengan kepindahan menuju Paris Saint-Germain. Setelah Rashford juga sempat diklaim berpeluang pindah ke klub Prancis beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi untuk sekarang, Les Parisiens diragukan bakal bergerak mengejar tanda tangan pesepak bola Inggris. Pasalnya mereka sudah punya pemain sayap kiri ulung yang dalam diri Bradley Barcola.